Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yudi Saputra, NIM 1830 2030 04 dari ATN 6C Institut Agama Islam Negeri Bangkar akan di video ini akan membacakan sebuah materi yang telah diberikan selama setengah semester oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia saya, Bapak Roni Effendi, MH. Di video ini Dalam video ini, saya akan membacakan sebuah materi dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Roni Effendi, MH. Saya akan membacakan suatu materi tentang eh, pengertian dan sejarah HAM di dunia maupun di Indonesia. HAM adalah eh, HAM itu dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Eh, sedang, Sedangkan dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, politik, warga negara, dan lain sebagainya tanpa adanya diskriminasi. Dalam beberapa ahli berpendapat bahwa HAM, menurut Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Kemudian menurut John Locke, HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Sedangkan mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia, sejarah HAM berawal dari dunia barat, dari Eropa. Seorang filsuf Inggris, eh, John Locke, pada abad ke-17 merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk pemilikan. Sejarah perkembangan HAM di dunia barat ini ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta adalah suatu piagam perjanjian yang dibuat oleh Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya proses pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Kemudian ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berlangsung pada tahun 1765 hingga 1783. Revolusi Amerika ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan rakyat koloni Inggris di Amerika Utara untuk menentang kerajaan Inggris yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan negara koloni. Penyebabnya ada dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya, yang pertama sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijaksanaan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Kemudian sikap represif pemerintah koloni Inggris di Amerika. 3. Penerapan pajak yang menyengsarakan rakyat koloni. Dan kemudian adanya pengaruh paham liberalisme yang kuat dari John Locke. Kemudian sebab khususnya yaitu peristiwa yang sangat terkenal, yaitu peristiwa Boston Tea Party yang berlangsung pada 16 Desember 1773. Dari Jurnal Sejarah Amerika dari Peradaban Kuno hingga Kemerdekaan karya Sukiyah, Boston Tea Party dilatar belakangi oleh sikap pemerintahan kerajaan Inggris yang memaksakan undang-undang
teh kepada wilayah koloni. Rakyat koloni melakukan penolakan dengan menceburkan muatan kapal yang berisi teh di pelabuhan Boston. Kemudian ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah suatu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang setelah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, hak kesamaan, dan persaudaraan. Dan dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep HAM berkembang menjadi 4 macam kebebasan. The Four of Freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Dan keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, freedom of religion, 2 kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Kemudian ada kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Kemudian adanya sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat pasang dan surut. Yang secara jelas dapat dilihat dari tabel periodisasi sejarah Indonesia. Pada dasarnya, konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode pertama, periode 1908-1945. Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia, terutama sejak tahun 1908, dari lahirnya Budi Utomo. Di tahun ini mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah Guru Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri. Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Dan pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Kemudian periode 1950 sampai 1959. Yang mencolok pada periode ini adalah adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Walaupun usia RIS relatif singkat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah sebuah konstitusi atau dasar negara bagi Republik Indonesia Serikat. Dan undang-undang ini berlaku semenjak resmi berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949 hingga bubarnya negara tersebut pada tanggal 17 Agustus 1950. Namun, baik sistem kepartaian multipartai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya Undang-Undang 1945 masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi liberal dan parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 hingga akhirnya dikeluarkan dekret presiden. Periode 1959 sampai 1966. Masuki periode kedua berlakunya Undang-Undang 1945 sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan kekuasaan ataupun
menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dan di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan yang mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Kemudian periode 1966 sampai periode 1999, pemberontakan ketiga dimulai dengan pemberontakan ke-30 SPKI yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan bangsa. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan sepersemarnya untuk mengeluarkan sepersemar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan kembali pada situasi dan keadaan di mana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk Barat. Kemudian kasus HAM tertua di Indonesia adalah terjadi pada pemberontakan ke-30 SPKI. Pada saat itu pemerintah bilang komunis dilarang, PKI juga dilarang. Kemudian pemerintah bersama dengan rakyat yaitu Ormas berburu orang-orang komunis. Menurut para LSM, sekitar 500.000 sampai 1 juta orang Indonesia dibunuh dan disiksa terlebih dahulu karena dituduh komunis tanpa melewati proses sidang. Dan juga dengan adanya dan juga kasus pelanggaran HAM lain, kerusuhan yang terjadi 1998. Konon kabarnya kerusuhan itu diciptakan supaya ada kesan Soeharto sudah nggak bisa menguasai rakyatnya lagi. Menterinya juga udah pada cabut dan ngasih tekanan buat mundur. Dan korbannya adalah teman-teman kita keturunan Tionghoa. Mereka dibunuh, dibakar, diperkosa di udara terbuka. Di bawah matahari langsung, sampai sekarang masih banyak orang yang belum selesai kasusnya. Dan yang paling sering tokoh-tokoh milik China, sejarah, dan di Pilox milik pribumi. Kemudian semua orang pada waktu itu melakukan penjarahan. Dan yang melakukan penjarahan bukan hanya kelas bawah saja, tapi kelas menengah juga ikut menjarah. Karena pada saat itu kamu dianggap aneh ketika kamu tidak melakukan penjarahan gitu. Penjarahan. Dan jika kamu ingin mempelajari suatu aksi, maka pelajarilah aksi Kamisan. Karena aksi Kamisan adalah suatu aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan anaknya pada kerusuhan 1998. Depan Istana Presiden, jam 4 sore, memakai baju hitam, bawahan hitam, di bawah payung hitam menanya anak saya mana. Selama 7 tahun, mereka mengirim surat ke Presiden, tapi tak pernah sekalipun dibalas oleh Presiden. Mereka menyampaikan, jika anak saya masih ada, jika dia masih hidup, saya akan menunggu dia selamanya. Tapi jika dia sudah mati, bilang sama saya supaya saya tidak berharap lagi. Yang kenapa harus aksi Kamisan? Karena aksi Kamisan adalah aksi penting. Karena itu penting untuk mengingatkan kita bahwa aksi-aksi pelanggaran kemanusiaan ini masih banyak di negara kita dan belum ada aksi nyata dari pemerintah untuk melakukan itu. Mungkin hanya itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.